Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, untuk video kali ini aku akan bahas fokus TWK part 5 tentang pengamalan Pancasila, yang mana sekarang soal-soal TWK itu udah banyak yang full penalaran, jadi ada juga yang hafalan, tapi lebih banyak lagi yang penalaran. Maka dari itu, untuk teman-teman yang sering terjebak dengan jawabannya, kalian harus pahami konsepnya, harus banyak-banyak latihan supaya kalian gampang saat ujian nanti. Jadi udah nggak bingung lagi, oke? Maka dari itu aku rekomendasikan kalian bimbel Bisa CPNS. Di sini tuh soal-soalnya terupdate dan tersedia tryout-tryout yang akan meningkatkan kemampuan kalian dalam memanajemen waktu. Langsung aja daftar, link pendaftarannya ada di deskripsi video dan gunakan kode voucher Nanda95 untuk dapatkan potongan harga. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Pesta demokrasi akan segera dimulai. Di sebagian daerah, pesta itu kental dengan nuansa kekerabatan, alias mengusung politik dinasti. Salah satu contoh politik dinasti yang pernah terjadi di negara kita adalah politik dinasti Ratu Atut. Langkah Atut menjadi orang nomor satu di Banten, lantas diikuti para kerabatnya, anak, adik, menantu, cucu, dan ibunya kemudian masuk ke dalam dunia politik. Mereka menempati berbagai posisi mulai dari eksekutif maupun legislatif dalam struktur pemerintahan Banten. Tindakan keluarga dinasti Atut ini merupakan bentuk pelanggaran Pancasila sila ke. Nah, kita lihat di sini kata kuncinya politik dinasti ya. Jadi politik dinasti itu kan sudah jelas-jelas merupakan bentuk ketidakadilan ya dalam masyarakat. Karena seharusnya masyarakat yang punya kesempatan atau hak yang sama untuk ikut terjun dalam dunia politik jadi tergeser oleh kerabat-kerabatnya Ratu Atut dalam kasus ini. Jadi si Ratu Atut ini dengan kekuasaannya dia bisa menjadikan anaknya, adiknya, menantunya, intinya keluarganya masuk dengan mudah ke dalam dunia politik gitu ya. Jadi di sini ketidakadilan dalam masyarakat itu merupakan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jelas-jelas ini merupakan bentuk pelanggaran Pancasila ke-5. Oke, bisa ya? Pancasila bukan sekedar simbol persatuan dan kebanggaan bangsa, tetapi Pancasila adalah acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kita wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut yang merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila adalah, nah ini yang ditanyakan sila kedua ya. Jadi, sila kedua itu erat kaitannya dengan kemanusiaan. Oke, seperti bunyinya, kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu. Maka di antara opsi ini mana nih yang berkaitan dengan kemanusiaan? Udah jelas-jelas ya, bahkan disebutkan di jawabannya E. Membantu masyarakat yang terkena korban banjir dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa sembako dan pakaian. Gampang kan? Pengamalan nilai Pancasila yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan nilai sila ketiga yaitu, oke di sini yang ditanyakan sila ketiga. Mari kita analisis satu persatu jawabannya. A. Penggunaan media sosial untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam. Ini udah jelas salah ya, karena di sini ada kata kemanusiaan. Jadi kalau kemanusiaan itu jelas-jelas bentuk pengamalan sila kedua. Lanjut yang B,
Penggunaan media sosial untuk mendukung tim PSSI yang sedang bertanding dalam SEA Games. Oke, kita simpan. C. Pembentukan organisasi kemasyarakatan untuk berpolitik praktis sesuai dengan ketentuan dalam bernegara demokrasi. Nah, ini juga kurang tepat karena ada kata demokrasi. Kalau kalian mendengar kata demokrasi, itu erat kaitannya dengan sila keempat. Lanjut, D. Pembentukan organisasi sosial politik untuk menyukseskan pemilu. Ini juga pemilu itu kan bagian dari demokrasi ya, maka ini juga tentang sila keempat. Yang terakhir, pembangunan infrastruktur jalan untuk menuju pelosok Nusantara. Ini juga kurang tepat karena ini lebih ke sila kelima ya. Oke, maka jawaban yang paling tepat itu yang B. Bisa ya teman-teman? Persatuan dan Kesatuan Indonesia sudah terbangun dengan baik karena ada perekatnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Usaha untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat majemuk adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip penting berikut ini, kecuali. Nah, ingat ya teman-teman, di sini ada kata kecuali, maka kita pilih mana nih di antara opsi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip persatuan. Oke, kalau kalian sudah baca, jadi udah jelas jawaban yang paling tepat itu yang C. Kebebasan yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat merugikan orang lain. Bisa ya? Radikalisme seringkali terjadi di wilayah Indonesia. Hal ini meresahkan bangsa dalam hal persatuan. Sebagai warga negara yang baik, dalam menghadapi radikalisme dalam bidang sosial budaya dapat dilakukan dengan cara. Nah, kita lihat di sini kata kuncinya sebagai warga negara. Oke ya. Mari kita analisis jawabannya satu persatu. A. Melakukan upaya penyadaran lewat jalur ekonomi. Ini udah jelas salah ya. Karena yang dibahas di sini menghadapi radikalisme dalam bidang sosial budaya, sedangkan di sini lewat jalur ekonomi. Jadi kurang tepat jawabannya. Yang B. Melakukan upaya edukasi melalui pengajaran di sekolah atau masyarakat agar oknum radikal dapat mengerti dan paham akan kesalahannya. Oke, kita simpan. C. Melakukan upaya pencegahan dengan cara preventif dilakukan oleh penegak hukum. Ini juga jelas salah karena di sini ada kata dilakukan oleh penegak hukum, sedangkan tadi yang ditanyakan sebagai warga negara. Oke, yang D. Melakukan upaya edukasi melalui kegiatan keagamaan. Ini juga jelas salah karena di sini ada kata kegiatan keagamaan, sedangkan yang diminta dalam bidang sosial budaya. Yang terakhir, melakukan upaya edukasi dengan memasukkan ke anggota parpol sehingga isi otak oknum radikal berubah menjadi pikiran berbau parpol. Ini juga jelas salah karena di sini melalui politik gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat itu yang B, melakukan upaya edukasi melalui pengajaran di sekolah atau masyarakat agar oknum radikal dapat mengerti dan paham akan kesalahannya. Oke, itulah tadi materi untuk part kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, yang udah kasih masukan di kolom komentar. Untuk video selanjutnya kalian juga bisa request kalian mau aku bahas tentang apa di TWK. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di part selanjutnya.